told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cina adalah negara dengan sejarah dan budaya yang kaya, serta merupakan negara terpadat di dunia. Cina terletak di Asia Timur, dengan wilayah yang membentang dari Laut Bohai di utara hingga Laut Cina Selatan di selatan, dan dari Laut Timur Cina di timur hingga Pegunungan Pamir di barat. Cina memiliki luas wilayah sekitar 9,6 juta kilometer persegi, dan berbatasan dengan 14 negara, yaitu Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Korea Utara. Seperti biasa saya ingatkan bagi teman semua yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe. Dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Sejarah singkat Cina. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Periode prasejarah. Periode prasejarah Tiongkok dimulai dari zaman Paleolitikum hingga zaman Dinasti Xia. Pada zaman Paleolitikum, manusia purba di Tiongkok hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Pada zaman Neolitikum, manusia purba di Tiongkok mulai menetap dan mengembangkan pertanian. Periode dinasti. Periode dinasti di Tiongkok dimulai dari Dinasti Xia pada tahun 2070 SM hingga Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Selama periode ini, Tiongkok diperintah oleh serangkaian dinasti, masing-masing dengan sistem pemerintahan dan budayanya sendiri. Dinasti-dinasti penting dalam sejarah Tiongkok antara lain: Dinasti Xia 20701600 SM adalah dinasti pertama yang dipersatukan di Tiongkok. Dinasti Shang 1600-1046 SM adalah dinasti pertama yang menggunakan tulisan. Dinasti Zhou 1046-256 SM adalah dinasti yang paling lama memerintah di Tiongkok. Dinasti Qin 221-206 SM adalah dinasti yang menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya. Dinasti Han 206 SM-220 M adalah dinasti yang membawa Tiongkok pada masa keemasannya. Dinasti Tang 618907 M adalah dinasti yang juga membawa Tiongkok pada masa keemasannya. Dinasti Song 9601-279 M adalah dinasti yang memperkenalkan banyak inovasi teknologi dan budaya. Dinasti Yuan 1271-1368 M adalah dinasti yang didirikan oleh bangsa Mongol. Dinasti Ming 1368-1644 M adalah dinasti yang membawa Tiongkok pada masa kemakmuran. Dinasti Qing 1644-1911 M adalah dinasti terakhir di Tiongkok. Periode Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada tahun 1949, setelah Perang Saudara Tiongkok. Tiongkok saat ini diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok. Sistem pemerintahan Cina adalah sistem satu partai, dengan Partai Komunis Cina, CPC, sebagai partai tunggal yang berkuasa. CPC memegang kendali atas semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Cina. Sistem pemerintahan Cina dapat dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut data dari Biro Statistik Nasional Cina, jumlah penduduk Cina pada tahun 2023 adalah 1,4118 miliar jiwa. Jumlah ini turun 850.000 jiwa dari tahun sebelumnya, yang merupakan penurunan pertama dalam 60 tahun. Bahasa resmi Cina adalah bahasa Mandarin, yang merupakan bahasa yang dituturkan oleh sekitar 92% dari populasi Cina. Selain bahasa Mandarin, terdapat juga bahasa-bahasa minoritas yang dituturkan di Cina, seperti bahasa Kanton, bahasa Wu, bahasa Min, dan bahasa Zhuang. Bahasa-bahasa minoritas ini dituturkan oleh sekitar 8% dari populasi Cina. Agama di Cina sangat beragam, dengan lebih dari 50 kelompok etnis yang memiliki kepercayaan dan praktik agama yang berbeda.
Agama mayoritas di Cina adalah agama tradisional Tionghoa, yang menggabungkan unsur-unsur dari Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Agama minoritas di Cina meliputi Buddhisme, Kristen, Islam, dan kepercayaan tradisional lainnya. Sektor industri Cina. Sektor industri Cina adalah salah satu yang terbesar dan paling beragam di dunia. Cina adalah produsen dan eksportir barang industri terbesar di dunia, dan menyumbang sekitar 28% dari produksi industri global. Berikut adalah beberapa sektor industri utama di Cina. Manufaktur. Sektor manufaktur adalah sektor industri terbesar di Cina, menyumbang sekitar 30% dari PDB. Sektor manufaktur Cina mencakup berbagai macam industri, termasuk elektronik, otomotif, tekstil, dan makanan. Konstruksi. Sektor konstruksi adalah sektor industri terbesar kedua di Cina, menyumbang sekitar 25% dari PDB. Sektor konstruksi Cina bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur, bangunan, dan proyek lainnya. Pertambangan. Sektor pertambangan adalah sektor industri penting di Cina, menyumbang sekitar 10% dari PDB. Cina adalah produsen dan eksportir mineral terbesar di dunia, termasuk batu bara, besi, dan aluminium. Energi. Sektor energi adalah sektor industri penting di Cina, menyumbang sekitar 8% dari PDB. Cina adalah produsen dan konsumen energi terbesar di dunia. Jasa. Sektor jasa adalah sektor industri yang berkembang pesat di Cina, menyumbang sekitar 47% dari PDB. Sektor jasa Cina mencakup berbagai macam industri, termasuk keuangan, perdagangan, dan pariwisata. Bangunan megaproyek di Cina. Cina telah menjadi rumah bagi beberapa proyek konstruksi mega paling ambisius di dunia. Proyek-proyek ini menunjukkan ambisi dan kekuatan Cina sebagai negara. Berikut adalah beberapa contoh proyek konstruksi mega di Cina. Bendungan Tiga Ngarai. Bendungan Tiga Ngarai adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Bendungan ini terletak di Sungai Yangtze, dan memiliki kapasitas pembangkit listrik sebesar 22.500 MW. Jembatan Kaca Zhangjiajie. Jembatan Kaca Zhangjiajie adalah jembatan kaca terpanjang di dunia. Jembatan ini terletak di Taman Nasional Zhangjiajie, dan memiliki panjang 430 meter. Shanghai Tower. Shanghai Tower adalah gedung pencakar langit tertinggi di Cina dan kedua tertinggi di dunia. Gedung ini memiliki tinggi 632 meter, dan memiliki 128 lantai. Beijing Daxing International Airport. Beijing Daxing International Airport adalah bandara terbesar di dunia. Bandara ini memiliki luas 700 km persegi, dan dapat menampung hingga 100 juta penumpang per tahun. Kota Xiong'an. Kota Xiong'an adalah kota baru yang sedang dibangun di Cina. Kota ini terletak di sebelah Beijing, dan dirancang untuk menjadi pusat teknologi dan inovasi. Proyek-proyek konstruksi mega ini memiliki dampak yang signifikan terhadap Cina. Mereka telah membantu meningkatkan infrastruktur Cina, dan telah menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi. Proyek-proyek ini juga telah meningkatkan posisi Cina sebagai kekuatan global. Mayoritas pekerjaan di kota Cina. Mayoritas pekerjaan di kota-kota Cina adalah di sektor jasa. Sektor jasa menyumbang sekitar 47% dari produk domestik bruto, PDB, Cina, dan mempekerjakan sekitar 60% dari angkatan kerja Cina. Mayoritas pekerjaan di desa Cina. Mayoritas pekerjaan di desa Cina adalah di sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang sekitar 9% dari produk domestik bruto, PDB, Cina, dan mempekerjakan sekitar 25% dari angkatan kerja Cina. Selain sektor pertanian, desa-desa Cina juga memiliki sektor industri kecil. Sektor industri kecil menyumbang sekitar 2% dari PDB Cina, dan mempekerjakan sekitar 10% dari angkatan kerja Cina. Wisata populer di Cina. Cina adalah negara besar dan beragam dengan banyak tempat wisata yang populer. Berikut adalah beberapa tempat wisata paling populer di Cina. Tembok Besar Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok adalah salah satu bangunan buatan manusia terpanjang di dunia. Tembok ini membentang sepanjang 21.196 km, 13.171 mil, di sepanjang perbatasan utara Tiongkok, dari Shanhaiguan di Laut Bohai di timur hingga Jiayuguan di Gurun Gobi di barat. Tembok ini dibangun selama lebih dari 2000 tahun, dimulai pada abad ke-7 SM oleh dinasti Qin.
Tembok besar Tiongkok awalnya dibangun untuk melindungi Tiongkok dari serangan dari suku nomaden di utara. Namun, tembok ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan perdagangan. Tembok ini juga merupakan simbol kekuatan dan kesatuan Tiongkok. The Forbidden City. The Forbidden City adalah kompleks istana kekaisaran yang terletak di Beijing, Tiongkok. Istana ini adalah rumah bagi 24 kaisar dinasti Ming dan Qing, dan merupakan salah satu situs bersejarah terpenting di Tiongkok. Istana ini dibangun oleh Kaisar Yongle dari dinasti Ming pada tahun 1406, dan selesai pada tahun 1420. Istana ini menempati area seluas 720.000 meter persegi, dan terdiri dari lebih dari 9.000 ruangan. The Forbidden City dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Outer Court dan Inner Court. Outer Court adalah bagian depan istana, yang digunakan untuk upacara dan acara kenegaraan. Inner Court adalah bagian belakang istana, yang digunakan sebagai tempat tinggal pribadi kaisar dan keluarganya. Terracotta Army. Tentara terakota adalah koleksi patung tentara yang dibuat selama dinasti Qin, 221-206 SM. Patung-patung ini ditemukan di dekat Sebelas-an, Tiongkok pada tahun 1974, dan merupakan salah satu penemuan arkeologi terpenting di abad ke-20. Tentara terakota dibuat untuk melindungi makam Kaisar Qin Shi Huang, penguasa pertama Tiongkok yang dipersatukan. Tentara ini terdiri dari lebih dari 8.000 patung prajurit, 130 kereta perang, dan 520 kuda. Patung-patung ini dibuat dengan ukuran yang sangat realistis, dan masing-masing prajurit memiliki ekspresi dan fitur wajah yang unik. Kuil Teratai Putih. Kuil Teratai Putih adalah kuil Buddha yang terletak di Hangzhou, Tiongkok. Kuil ini adalah salah satu kuil Buddha paling penting di Cina, dan terkenal dengan arsitekturnya yang indah. Kuil ini dibangun pada abad ke-10 oleh Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Kuil ini didedikasikan untuk Buddha Vairocana, dan merupakan salah satu kuil Buddha terbesar di Tiongkok. Kuil ini memiliki banyak bangunan dan artefak yang indah, termasuk Pagoda Teratai, Hall of the Great Hero, dan Hall of the White Lotus. Taman Nasional Zhangjiajie. Taman Nasional Zhangjiajie adalah taman nasional yang terletak di Provinsi Hunan, Tiongkok. Taman ini terkenal dengan pemandangannya yang indah, termasuk pilar batu kapur yang menjulang tinggi yang menginspirasi film Avatar. Taman ini memiliki luas 48.144 hektar dan merupakan rumah bagi berbagai macam flora dan fauna. Shanghai. Shanghai adalah kota paling padat penduduknya di Tiongkok dan salah satu kota metropolitan paling penting di dunia. Kota ini terletak di delta Sungai Yangtze, di pesisir timur Tiongkok. Shanghai adalah pusat ekonomi, keuangan, dan budaya Tiongkok, dan merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional dan lembaga keuangan. Shanghai adalah kota yang sangat modern, dengan pencakar langit yang tinggi, pusat perbelanjaan yang mewah, dan kehidupan malam yang semarak. Ini hanyalah beberapa dari banyak tempat wisata yang populer di Cina. Negara ini menawarkan sesuatu untuk setiap orang, dari sejarah dan budaya hingga alam dan belanja. Kehidupan malam di Cina. Kehidupan malam Cina terkenal dengan kemilaunya. Di berbagai kota di Cina, Anda dapat menemukan berbagai macam tempat hiburan malam, mulai dari bar dan klub hingga karaoke dan restoran. Tidak peduli kota mana di Cina yang Anda kunjungi, Anda pasti akan menemukan tempat hiburan malam yang sesuai dengan selera Anda. Kehidupan malam Cina menawarkan sesuatu untuk semua orang, mulai dari bar dan klub yang ramai hingga restoran dan karaoke yang lebih santai. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang Cina. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.